Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini temanya adalah cuan tui. Cuan santuy di mana aja? Dengan trading system dari Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar. Nah, trading system yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Untuk akses full 24 jam, maka teman-teman harus berlangganan. Tapi jangan khawatir karena di grup Telegram Wisdom and Invest adminnya akan memberikan kesempatan ke teman-teman untuk mencoba. Tapi teman-teman harus tunggu instruksi dari adminnya ya. Dan biasanya terbatas, biasanya 10-20 aja yang diperbolehkan chartnya. Maka sebaiknya teman-teman jangan lupa pantau terus Telegram Wisdom and Invest dan mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan berpartisipasi. Jangan khawatir, selain menggunakan trading system dari Wisdom and Invest, saya juga akan menggunakan indikator sederhana seperti MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa belajar untuk analisa secara mandiri, walaupun teman-teman nggak punya trading system dari Wisdom and Invest. Nah ini untuk cara membaca chart Wisdom and Invest ini, maka nanti teman-teman bisa klik aja link yang ada di bawah deskripsi ini ya. Atau teman-teman bisa nonton video-video sebelumnya. Di video sebelumnya itu ada saya jelaskan juga secara rinci. Nah, jadi hari ini saya akan membahasnya lebih singkat. Saya akan langsung bahas ke analisa sahamnya. Untuk BSDE ini sudah muncul segitiga hijau. Segitiga hijau itu adalah sinyal untuk entry. Dan sudah profit sebesar 3,9%. Pixelnya hijau dua-duanya, itu artinya oke. Lalu momentumnya memang belum ini ya, harusnya bagusnya adalah momentumnya biru-biru, tapi ini sudah mulai nggak ada nih, jadi ada potensi dia akan bergerak sideways dulu. Untuk chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik, maka teman-teman bisa belajar untuk analisa secara mandiri. Di sini MACD kita cek dulu, MACD-nya ini terlihat ya, dia trennya datar, artinya dia bergerak sideways. Lalu ini memang agak membuka nih, lalu stokastiknya juga sudah golden cross dan membuka. Nah, tapi karena dia sideways, maka strateginya adalah buy on support dan sell on strength atau sell on resist ya. Coba kita cek untuk supportnya di mana. Untuk area support, jadi dia sideways. Sideways-nya ada potensi sideways kecil seperti ini ataupun sideways besar seperti ini ya. Nah, supportnya ada di sini 720. Kalau yang di sini 640. Di sini resistnya ada di 825. Ini karena stokastiknya masih ke atas membuka dan MACD-nya ini juga lumayan, maka ada potensi dia ke resist ini ya, 825. Saat mencapai resistnya, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk take profit atau take profit sebagian, dan jika sudah cuan maka tinggal pasang trailing stop ya, trailing stop. Nah, bagi teman-teman yang belum entry, maka bisa mempertimbangkan saat di 720 nya nih, ketika dia naik lalu koreksi mendekati support di 720, maka bisa spekulatif buy. Jangan lupa untuk cek lagi kondisi stokastik dan MACD-nya ya, minimal stokastiknya sebaiknya merapat ataupun golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Karena ketika di support ada potensi dia bisa mantul ya. Kalau dia tidak mantul, malah jebol dari 720, maka teman-teman bisa atur nih money manajemennya. Jadi misalnya entry di area support 720, lalu seandainya dia malah jebol, maka teman-teman bisa average lagi di bawahnya nih 640. Nah, dan pertimbangkan untuk menggunakan money management piramida ya. Artinya ketika di bawah porsinya itu lebih besar sehingga average-nya nggak terlalu tinggi. Misalnya menggunakan porsinya 20%, 30%, 50%. Jadi bisa menggunakan komposisi ini.
Atau teman-teman atur kembali bagaimana, intinya paling bawah itu adalah yang paling besar, jadi average-nya juga nggak terlalu tinggi ya. Jadi misalnya di 720 ini teman-teman cicil 20%, lalu ketika turun ke bawah di area sini 30%, dan ketika mendekati 640 nya cicil 50%. Maka mudah-mudahan dengan begitu average-nya nggak terlalu tinggi, dia saat mantul di 640, maka teman-teman bisa SOS ya ketika dia kembali ke resistnya. Tapi jika dia jebol dari 640, jebol dari area supportnya, maka sebaiknya teman-teman disiplin ya untuk cut loss dulu, karena khawatirnya dia akan turun lagi ke bawah dan semakin dalam, jadinya nanti modalnya nyangkut semua seperti itu. Jadi jangan ya. Untuk BRPT sudah muncul segitiga hijaunya, ini untuk entry, dan sudah profit sebesar 20,7%. Hari ini dia pixelnya memang jadi merah satu karena koreksi ya, wajar. Ini momentumnya masih ada, masih oke. Jadi ini coba kita cek dulu chart satunya lagi, di manakah area supportnya. Nah, ini untuk MACD-nya dan stokastiknya. MACD-nya sudah golden cross, dia trennya naik dan membuka. Lalu stokastiknya nih, memang stokastiknya dia sudah dead cross ya, karena dia koreksi. Tapi selama dia koreksinya nggak banyak, maka artinya masih koreksi sehat nih. Ini ada dua potensi, dia potensinya bergerak sideways atau dia akan uptrend. Ini karena MACD-nya sudah oke, MACD-nya sudah oke, golden cross, stokastiknya juga masih oke sebetulnya. Dan ini sudah muncul segitiga juga, tapi ini segitiganya beda ya sama yang tadi. Kalau segitiga yang ini adalah sinyal MA golden cross. Jadi beda dengan dengan segitiga yang ada di depan. Kalau ini segitiga hijau MA golden cross, segitiga merahnya adalah MA dead cross. Di sini adalah MA 20 dan yang warna ungu ini MA 5. MA-nya ini, garis MA 20 dan MA 5 itu bisa kita gunakan juga sebagai support resist. Jadi selama dia koreksi, misalnya dia koreksi tapi tertahan di garis MA-nya, ini MA 20 ya, di 760, maka masih ada potensi dia uptrend ya, selama dia nggak koreksi ke bawah MA 20-nya. Jadi teman-teman yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop. Kalau yang belum punya, maka bisa pantau di area MA 20-nya. Ketika stokastiknya mulai merapat, dia mantul MA 20, maka teman-teman bisa spekulatif buy ya. Spekulatif buy. Dia ada dua potensi, kalau dia mantul di MA 20 dan lanjut naik, maka artinya dia bisa menjadi uptrend, atau dia bisa bergerak sideways ini. Karena setiap perubahan tren biasanya diiringi dengan sideways dulu. Jadi misalnya dari downtrend, dia mengalami perubahan tren, maka dia akan sideways dulu, atau bisa juga sih langsung uptrend. Nah, ini makanya ada dua kondisi ya, antara dia akan menjadi uptrend atau dia akan sideways dulu. Kita persiapkan dua kondisi ini nih. Jadi kalau misalnya uptrend kita bagaimana, kalau dia sideways dia bagaimana, kita harus bagaimana. Kalau sideways maka dia sideways-nya di range ini ya. Ini area supportnya 635 dan area resistnya yaitu 860. Nah, untuk entry yang belum punya, maka teman-teman bisa pantau di MA 20-nya. Jangan lupa money management. Jadi ketika MA 20, teman-teman masuk sebagian. Lalu kalau dia jebol MA 20-nya, artinya kan dia bergerak sideways. Maka bisa teman-teman average lagi di support bawahnya nih di 635. Tapi sebaiknya average-nya dengan sistem piramida ya. Artinya porsi yang di bawah itu lebih besar, sehingga average-nya nanti akan lebih di bawah, nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya teman-teman masuk di sini 20%, lalu di bawah bagi 3 kali misalnya 20, 30, 50. Jadi average-nya sekitar area sini. Nah, itu kan jadi teman-teman ada kesempatan untuk SOS ketika dia mantul di area supportnya. Nah, jadi jangan lupa ya, kalau misalnya sideways, buy on support dan sell on strength. Ini kalau dia misalnya, mudah-mudahan sih dia uptrend ya, kembali uptrend. Kalau dia nggak jebol MA 20-nya.
Dia bisa balik lagi ke 860 atau bahkan dia bisa breakout dari sini. Kalau breakout lumayan ya. Lumayan. Karena ini jarak ke resist selanjutnya lumayan jauh. Untuk INTP ini sudah muncul segitiga juga. Ini entry di sini dengan profit sebesar 2%. Pixelnya hari ini dua-duanya hijau tapi momentumnya masih kurang oke nih. Jadi memang sifatnya juga masih spekulatif buy. Jangan lupa spekulatif buy, atur money management ya. Jadi jangan langsung beli dalam porsi yang besar. Cicil dulu sebagian. Karena nih masih ada potensi dia bergerak sideways. MACD-nya nih kita bisa lihat MACD-nya masih bergerak turun ya. Stokastiknya juga bergerak turun trennya. Ini sudah merapat dan golden cross. Ini juga stokastiknya golden cross, maka ada potensi naik. Nah, ini area supportnya ada di 10125, resistnya di 11400 sampai 11600. Nah, ini ada potensi dia bergerak sideways ini. Jadi sebaiknya strategi sideways adalah buy on support dan sell on strength atau sell on resist. Mudah-mudahan dia besok masih bisa naik. Kalau yang sudah cuan maka tinggal pasang trailing stop. Trailing stop. Bagi yang belum entry maka bisa mempertimbangkan untuk entry di area support aja ya. Kalau misalnya mau entry sekarang artinya ini risk dan rewardnya sudah 1:1 nih. Jadi reward banding risk 1:1. Sebaiknya kalau untuk trading akan lebih baik rewardnya lebih besar daripada risknya, minimal 2:1. Jadi kalau teman-teman mempertimbangkan 1:1 dan ingin mencoba, ingin spekulatif, maka silahkan ya. Bagi yang tidak terbiasa spekulatif, maka sebaiknya di skip aja dulu, cari aja saham lain yang sudah lebih baik ya chartnya dan indikatornya. Jika dia jebol dari area supportnya 10125 maka sebaiknya teman-teman exit dulu ya. Nanti baru pantau kembali di area support selanjutnya 8650 apakah dia mampu mantul dan apakah stokastiknya udah bagus. Minimal untuk trading adalah stokastiknya golden cross dan dia berada di area support. Nah, ini kita bisa gunakan untuk trading, baik fast trading maupun untuk swing ya. Ini adalah kombinasi yang oke nih. Untuk MEDC ini belum ada sinyal buy-nya, tapi pixelnya sudah satu hijau, artinya spekulatif buy. Momentumnya sih masih merah-merah ya, masih kurang oke. Di sini MACD-nya sih sudah mulai merapat, stokastiknya juga sudah golden cross, mulai kepalanya naik nih, mulai oke ya. Sebetulnya ini spekulatif buy. Nah, di sini sebetulnya memang ada support juga nih. Cuma candle yang di sebelah kiri ini chartnya nggak kelihatan lagi karena ketutup. Seharusnya ini ada area support ya. Memang kena di support. Ini pas support ya. Lalu ketika stokastiknya golden cross di sini itu menjadi spekulatif buy. Bisa spekulatif buy. Jangan lupa money management. Ini juga karena MACD sudah mulai merapat, ini ada potensi masih bisa melanjutkan kenaikannya nih. Apalagi candlenya ada ekor seperti ini ya, ada ekor seperti ini. Jadi artinya masih cukup oke. Mudah-mudahan dia masih mampu ke area resist selanjutnya. Jadi di sini support. Dan di sini adalah resistnya sekitar 380. Jika dia jebol dari area supportnya, jebol dari sini ya, candle yang ini, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Lalu pantau kembali di area support selanjutnya, apakah dia mampu mantul dan stokastiknya minimal merapat atau golden cross. Ketika dia di dekat area support dan stokastik golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk PTPP ini sudah ada sinyal entry-nya. Statusnya hold dengan profit sebesar 4,7%. Di sini juga pixelnya dua-duanya oke, warna hijau dua-duanya artinya oke.
Tapi momentumnya ini berupa titik-titik pink nih. Ini saya kasih lihat ya. Saya kasih zoom biar lihat. Ini titik-titik pink, artinya dia bergerak sideways. Strategi sideways seperti biasa, buy on support, sell on resist atau sell on strength. MACD dan stokastiknya, MACD-nya sini sudah golden cross juga, ini bagus ya, dia menanjak, ini juga kepalanya mulai nanjak. Di sini juga sudah golden cross, stokastiknya nih, stokastik golden cross. Supportnya di sini 785, resistnya ada di 880 dan 995. Ini karena ketiga kondisi udah oke nih, juga muncul segitiga, tapi segitiga ini jangan lupa ya, ini beda dengan yang chart sebelumnya. Segitiga yang di sini adalah MA golden cross. Kalau yang di sini MA dead cross. Jadi beda ya arti segitiga dan segitiga merahnya dari chart yang sebelumnya. Nah, ini tiga kondisi ini, tiga indikatornya sudah oke, maka ada potensi dia bisa minimal minor uptrend. Mudah-mudahan dia bisa uptrend ya. Ada dua potensi sih, antara dia akan menjadi uptrend atau dia akan bergerak sideways. Jadi tapi ini mudah-mudahan dia bisa uptrend selama dia bertahan di atas MA 5, maka dia uptrend ya. Jadi ini harus dipantau lagi karena sudah dekat area resist 880, maka yang baru mau entry wait and see dulu ya, apakah dia mampu breakout dengan volume yang cukup. Kalau dia tidak breakout, maka ada potensi dia kembali ke area supportnya nih, supportnya di 785. Mudah-mudahan dia masih mampu breakout. Kalau breakout teman-teman dengan syaratnya dia breakout dengan volume yang di atas rata-rata ya. Ketika dia breakout, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk cicil sedikit dulu, spekulasi buy ya, spekulatif buy, karena mudah-mudahan dia masih mampu naik ke resist selanjutnya. Tapi kalau dia tidak berhasil atau dia false break, maka sebaiknya nanti pantau lagi di area supportnya 785. Artinya dia ada potensi dia bergerak sideways. Untuk ASII ini belum ada segitiga hijaunya, pixelnya dua-duanya hijau, artinya spekulatif ya, spekulatif buy. Dan ini momentumnya titik-titik pink nih, artinya dia bergerak sideways. Jangan lupa untuk strategi sideways adalah buy on support, sell on strength atau sell on resist. Di sini MACD-nya, ini MACD-nya trennya masih menurun nih. Sini trennya masih menurun, stokastiknya juga trennya masih menurun. Untuk area support ada di sini, area support 4310. Atasnya ada support lagi di sini 4450, resistnya ada di 4860. Stokastiknya sebetulnya udah golden cross, dan ini juga ya golden cross. Ada potensi, mudah-mudahan dia bisa naik dulu. Nah, ini mudah-mudahan dia bisa mampu ke sini ya, resist 4860. Tapi khawatirnya dia ada satu halangan nih. Ini halangannya adalah MA 20-nya. Mudah-mudahan dia masih bisa mampu menembus MA 20-nya dan lanjut ke resist di 4860. Tapi jika dia tidak bisa, maka artinya dia ada potensi kembali ke area support nih. Ini area supportnya 4450. Maka teman-teman kalau yang baru mau entry, pertimbangkanlah untuk entry-nya di area support, atau jika ingin beli sekarang maka sebaiknya atur money management ya, supaya ketika dia nggak jadi naik tapi malah kembali ke support, teman-teman masih bisa average, sehingga average-nya nggak terlalu tinggi. Jadi ketika dia kembali ke sini, dia mantul, maka teman-teman masih sempat untuk SOS nih. Tapi kalau dia jebol dari area support 4310, maka sebaiknya disiplin untuk cut loss ya, atau exit dulu. Lalu pantau kembali di area support selanjutnya. Apakah dia mampu mantul? Dan lihat lagi nih stokastiknya
minimal merapat atau golden cross. Ketika dia golden cross stokastiknya dan di area support, maka teman-teman bisa gunakan untuk tradingnya, untuk spekulatif buy. Untuk GDST hari ini transaksinya lumayan liquid 16,2 miliar, dan hari ini ARA ya, statusnya juga ini sudah muncul segitiga hijau dan dia profit sebesar 56,9%. Nah, cuma karena ini sahamnya adalah saham high risk nih sebetulnya, saham high risk. Karena hari ini ARA, ini udah 2 hari ya, 2 hari dia naik lumayan tinggi. Ini saham high risk dan cukup volatile nih, karena kita lihat ini cukup volatile ya. Karena kita lihat candle-candle kemarinnya nih banyak jarum di atas. Itu artinya banyak yang copetin juga. Jadi agak beresiko ya sebetulnya. Kalau teman-teman yang sudah cuan, maka tinggal pasang trailing stopnya. Beruntungnya sekarang sistem ARB kita hanya 7% ya. Jadi bagi yang sudah cuan dan sudah hold dari kemarin, maka tinggal pasang trailing stop. Atau ingin take profit dulu sebagian, itu juga oke. Bagi yang baru mau entry, maka ini sangat berbahaya ya, sangat high risk sekali. Maka teman-teman sebaiknya mempertimbangkan cari saham lain yang nggak terlalu volatile, karena ada potensi kalau dia ARA 24%, dia masih bisa ya, ARB 2 hari juga masih bisa gitu. Untuk support dan untuk MACD-nya ini, nah ini karena memang sudah dari kemarin nih dia golden cross. Untuk stokastiknya dia sudah golden cross duluan. Kita cek dulu golden cross-nya di mana. Di sini. Nah, dia jadi sudah entry sejak di sana tuh. Ini jadi memang ini juga ada area support ya. Sini area supportnya. Sini dia sideway nih. Waktu di sini dia sideway, lalu candle yang ini dia breakout. Ini waduh, sideway-nya dia pernah sampai 50 ya. Jadi seram sekali nih. High risk sekali. Ini ada di 65 juga ada area supportnya. Ini karena saham high risk, saya sarankan teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham seperti ini, maka di skip aja. Cari aja saham-saham lain yang tidak begitu volatile. Untuk Wood sudah muncul sinyal entry di sini. Statusnya dengan profit 6,5% tuh. Pixelnya dua-duanya oke, cuma momentumnya yang masih merah juga ya, merah kecil. Jadi sifat buy-nya juga spekulatif buy. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau dua-duanya dan momentumnya berwarna biru seperti di sini ya. Yang oke adalah seperti ini. Ini sifatnya spekulatif buy karena ada potensi dia masih bergerak sideways ini. Untuk MACD-nya, ini MACD-nya oke. Dia sudah golden cross. Lalu ininya juga sudah golden cross ya. Area supportnya adalah di sini di 346 sampai 354 itu area support. Resistnya ada di 396 sampai mungkin sekitar 400-an ya. Ini di yang sini nih, di sekitar 400-an. Mudah-mudahan dia masih mampu naik besok. Mudah-mudahan dia sampai ke sini, resist yang di sini 430. Karena tadi masih lumayan indikatornya, MA-nya merapat. Lalu stokastiknya juga masih golden cross dan membuka nih. Mudah-mudahan dia bisa mampu ke resist 430 karena di sini juga sideway ya. Sideway-nya kalau sideway besar dia sebesar ini, kalau sideway kecil maka sideway-nya sebesar ini. Nah, jadi mudah-mudahan dia masih mampu. Tapi kalau nggak mampu artinya dia akan kembali ke support yang di 346 sampai 354. Untuk yang baru mau entry, maka jangan entry dulu karena ini udah di dekat resist. Bisa pantau lagi apakah besok dia akan naik atau dia menuju balik ke support. Kalau dia breakout disertai dengan volume, ini sih candlenya candle bullish ya, dengan volume lumayan di atas rata-rata. Jadi mudah-mudahan besok dia masih mampu naik. Tapi kalau dia masih koreksi, maka teman-teman bisa menunggu di area support sini nih, di candle sininya ya, candle saat dia breakout.
bisa spekulatif di sininya. Di situ ya. Itu juga bisa. Kalau dia koreksi, mungkin koreksi ke sana, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Ingat jangan banyak-banyak porsinya, karena kalau dia gagal bertahan di situ, ada potensi dia kembali ke support 354. Kalau dia kembali ke 354, maka kalau hanya entry sedikit di sini, teman-teman masih bisa average di 345-nya. Lalu ketika sudah hijau, maka teman-teman masih bisa SOS. Tapi kalau dia jebol dari sini, sebaiknya sih teman-teman disiplin ya untuk exit dulu. ICBP ini belum ada sinyal entry-nya, pixelnya masih merah-merah, masih kurang oke. Dan momentumnya ini titik-titik pink nih, artinya dia bergerak sideways. Nah ini MACD-nya juga nih masih menurun ya, masih kurang oke. Stokastiknya juga menurun dan membuka itu masih kurang oke. Area supportnya ada di dan ini sudah kayaknya jebol ya, jadi ini bergerak sideways, tidak uptrend lagi dia. Padahal kalau dia mantul di sini maka dia masih tergolong uptrend. Tapi kalau begini artinya dia bergerak sideways. Candlenya candle bearish, volumenya nggak besar sih ya. Ini di sini memang ada support, di sini juga ada support di area 9.600-an nih, 9.600-an. Resistnya ada di 10.500 sampai 10.600 itu area resistnya. Jika ingin entry maka saran saya sebaiknya menunggu aja di area support. Kalau bisa support 9.600-nya, lalu pantau lagi apakah stokastiknya golden cross ya. Ketika dia di dekat support dan stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Spek buy. Nah, mudah-mudahan dia di area support bisa mantul lalu kembali ke resistnya ya. Maka ini akan menjadi area trading range-nya. Buy on support, sell on strength atau sell on resist. Untuk BNLI ini sahamnya juga high risk ya. Saham high risk. Hari ini transaksinya 7,46 miliar. Jadi agak liquid, tapi memang karena dia high risk ya, jadi sebaiknya teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham seperti ini, sebaiknya dihindari aja. Sebaiknya pilih saham-saham lain yang masih berpotensi ya, lebih bagus, lebih nggak volatile seperti ini. Ini karena ada jarumnya nih, artinya banyak copetnya juga nih. Candlenya ini sudah ada segitiga hijaunya dan profitnya sebesar 12,7%. Artinya setelah dia breakout, saat dia breakout itu sinyal buy-nya tuh muncul. Jadi profitnya sebesar 12,7%. Pixelnya hanya hijau satu, artinya memang entry di sini pun sifatnya spekulatif buy. Nah, yang kurang enaknya ini adalah dia candlenya setinggi ini, tapi volumenya hanya segitu ya. Jadi bandingkan dengan candle-candle yang kemarin, ini candle bullish juga, tapi volumenya hanya segini. Ini candlenya segitu panjang, jadi sempat arah nih kalau nggak salah, lalu dia koreksi kembali dengan volume yang segini ya. Nah, maka sebaiknya teman-teman yang tidak terbiasa trading saham yang high risk begini dihindari aja, di skip aja, pilih saham lain yang lebih tidak volatile ya. Ini karena dia naiknya begitu tinggi, ini masih ada potensi koreksi nih. Untuk MACD dan stokastiknya, MACD-nya sudah mulai golden cross. MACD ya, ini MACD-nya mulai golden cross. Lalu untuk stokastiknya ini sudah golden cross memang. Nih, sudah golden cross sejak kemarin. Supportnya ada di terdekat, ada di sini ya, 1330. Lalu support selanjutnya
bisa gunakan support yang di sini sekitar 12.85 dan di sebelah sini 1220. Nah, ini karena volatil ada potensi, bahkan bisa berpotensi untuk ARB ya. Karena transaksinya hari ini setinggi itu juga hanya menggunakan 7 miliar nih. Jadi maka teman-teman sebaiknya berhati-hati bagi yang tidak terbiasa trading di saham-saham volatil seperti ini, maka sebaiknya dihindari aja. Skip dan cari saham-saham lainnya. Untuk IHSG kita masih sama ya, analisanya seperti yang kemarin-kemarin. Dia muncul segitiga hijau, pixelnya hari ini masih hijau dua-duanya. Momentumnya sudah mulai semakin mengecil, itu semakin oke ya. Mudah-mudahan masih akan lanjut nih. Hari ini dia sudah menutup gapnya, jadi mudah-mudahan besok dia akan lanjut naik. Stokastiknya golden cross ini masih naik, ini juga sudah mulai menanjak. Ini sudah golden cross dan mulai membuka nih, oke ya. Jadi IHSG kita sebenarnya ada peluang. Ini memang mungkin masih sideway-nya kemungkinan besar berpotensi segini nih. Sideway-nya trading range-nya seperti ini. Mudah-mudahan dia mampu ya ke resist di 51 sekian, 51 sekitar 5139. Mudah-mudahan dia mampu sampai ke sana dan menjadi Oktober ceria untuk kita semua. Good luck ya untuk teman-teman, semoga sukses tradingnya, semoga terhindar dari saham-saham nyangkut dan sebaiknya hindari saham-saham high risk dan yang sangat volatile, apalagi untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading. Thank you untuk yang sudah setia menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!